Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Wahid Aryansyah. NIM saya 31302255. Di sini saya akan mempresentasikan artikel artikel etika profesi tentang bagaimana etika dan regulasi penggunaan kecerdasan buatan di bidang pertanian. Selanjutnya pembuka, yaitu yang pertama kecerdasan buatan atau AI merevolusi berbagai sektor termasuk pertanian. AI menjanjikan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Namun, ada isu etis dan kebutuhan regulasi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu potensi AI di pertanian. Yang pertama manfaat AI, yaitu yang pertama pemantauan tanaman real time, yang kedua prediksi cuaca akurat, yang ketiga deteksi hama berbasis citra, yang keempat pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision making. Dampak positifnya yaitu yang pertama peningkatan produktivitas pertanian, yang kedua pengurangan limbah, yang ketiga, peningkatan efisiensi sumber daya atau air dan pupuk. Selanjutnya yaitu tantangan etika dan regulasi. Pertanyaan kritis yaitu yang pertama, siapa pemilik data pertanian? Yang kedua, bagaimana data digunakan? Yang ketiga, apakah petani kecil memiliki akses yang sama? Yang keempat, apakah keputusan AI dapat dipertanggungjawabkan? Konteks Indonesia, yaitu yang pertama, kesenjangan digital yang tinggi. Yang kedua, eh, kebijakan teknologi pertanian belum sepenuhnya adaptif. Selanjutnya yaitu pentingnya studi, yaitu untuk memastikan penerapan AI yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama pendekatan, yaitu kualitatif berbasis studi literatur atau library research. Selanjutnya sumber data, yaitu yang pertama jurnal akademik, yang kedua laporan organisasi internasional atau FAO dan OECD. Selanjutnya yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat pedoman etika AI atau European Commission UNESCO. Selanjutnya kriteria literatur, yang pertama terbitan 2015 sampai 2024, yang kedua relevan dengan AI di sektor pertanian, yang ketiga fokus pada etika dan atau regulasi, yang keempat berasal dari sumber kredibel. Selanjutnya analisis analisis data, konten analisis untuk mengidentifikasi pola, isu utama dan solusi. Selanjutnya yaitu aspek etika dalam penggunaan AI di pertanian, 1:2. Yang pertama, privasi dan kepemilikan data, yaitu data pertanian atau drone, sensor, satelit sering dimiliki pihak ketiga. Yang kedua, menimbulkan masalah etika, hak kepemilikan dan penggunaan data. Yang ketiga, tanpa regulasi, tanpa regulasi jelas, petani bisa dirugikan. Yang kedua, eh, keadilan sosial dan akses teknologi. Yang pertama, AI lebih mudah diakses korporasi besar atau petani industri. Yang kedua, petani kecil sering terhambat biaya, infrastruktur, dan literasi digital. Yang ketiga, memperlebar kesenjangan, perlu prinsip inklusi. Selanjutnya, aspek etika dalam penggunaan AI di pertanian 2/2. Yang ketiga, lanjutan dari yang pertama tadi, transparansi dan akuntabilitas algoritma. Yang pertama, masalah black box atau keputusan AI tidak dapat menjelaskan. Yang kedua, menimbulkan ketidakpercayaan, misalnya rekomendasi pupuk tanpa alasan ilmiah. Yang ketiga, perlu explainable AI agar petani memahami dan memverifikasi keputusan. Yang keempat, ketergantungan terhadap teknologi, yaitu penjelasannya yang pertama, penerapan AI tanpa pelatihan memadai menciptakan ketergantungan berlebihan. Yang kedua,
eh, risiko kerusakan sistem, kesalahan data, atau serangan cyber. Yang ketiga, perlu mempertimbangkan resiliensi dan backup manual. Selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan yang diperlukan. Bagian pertama yaitu kerangka perlindungan data. Eh, Penjelasannya yaitu contoh yang pertama yang GDPR di Uni Eropa, UU Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Indonesia. Yang kedua, perlu regulasi turunan khusus untuk data sektor pertanian dan AI. Yang kedua, penjelasan yang kedua, standarisasi teknologi AI di pertanian, yaitu yang pertama menetapkan standar teknis dan etis bagi pengembang AI pertanian. Yang kedua, mencakup keamanan cyber, keberlanjutan, dampak lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, eh, lanjutannya, bagian tiga yaitu kebijakan inklusi teknologi, yaitu yang pertama, pemerintah perlu merancang program bantuan AI untuk petani kecil dan menengah. Yang kedua, melalui subsidi perangkat, pelatihan, dan akses internet murah di daerah terpencil. Nah, yang keempat, kolaborasi multi pihak. Penjelasannya yaitu pengaturan AI tidak bisa hanya oleh pemerintah. Yang kedua, melibatkan lembaga penelitian, perusahaan teknologi, LSM, dan asosiasi petani. Yang ketiga, menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesimpulannya, yang pertama, peluang besar. AI membawa revolusi pertanian modern. Yang kedua, risiko tanpa etika dan regulasi, ketimpangan, pelanggaran, hak data, ketergantungan teknologi. Yang ketiga, kunci sukses, yaitu sinergi antara prinsip etika atau keadilan privasi, transparansi, dengan kebijakan publik yang mendukung inovasi berkelanjutan dan inklusif. Yang keempat atau yang terakhir dari kesimpulan yaitu visi masa depan, yaitu pertanian cerdas harus dibangun di atas fondasi kepercayaan, keterbukaan, dan keadilan bagi semua pihak, terutama petani. Sekian presentasi dari eh, artikel yang saya rangkum di bagian pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.